turunkan aku, tuntut Jenny dengan kesal. Kalau kamu tidak mendengarkan aku, kenapa aku harus mendengarkanmu? Julian berhenti sejenak, melihat wajah istrinya yang mulai memerah karena kesal. Dia menghela napas, sadar bahwa istrinya sudah marah. Baiklah, kamu benar, aku memang belum makan apapun, katanya akhirnya mengakui. Sambil tersenyum kecil, dia menambahkan, aku akan pergi ke dapur dan mengambil sesuatu untuk kita berdua. Kita bisa makan bersama di kamar, bagaimana? Jenny mengangguk dengan puas, sambil berkata, ambil lebih banyak makanan. Aku sangat lapar. Julian tertawa kecil melihat betapa menggemaskannya istrinya, lalu mulai berjalan menuju kamar mereka, siap memastikan bahwa mereka berdua mendapatkan makan malam yang layak. Keesokan paginya, saat Jenny terbangun, Julian masih tertidur nyenyak di sampingnya. Dia menoleh dan diam-diam memperhatikan wajah tampan suaminya. Dalam keheningan itu, Jenny merasakan detak jantungnya berdetak pelan saat ia menyentuh hidung Julian dengan ujung jarinya, lalu pipinya, matanya, dan akhirnya, bibirnya. Tindakan kecil itu membuatnya tersadar, dan dengan cepat dia menarik tangannya, sedikit malu pada dirinya sendiri. Jenny duduk tegak dan bersandar di kepala tempat tidur. Pikirannya melayang ke kejadian kemarin, bagaimana Julian tanpa ragu melindunginya. Dia bahkan memecat seorang karyawan tanpa pikir panjang demi dirinya. Saat merenungkan semua itu, Jenny merasa sangat berutang pada pria yang kini terlelap di sampingnya. Dia menyelamatkannya di saat dia berada di titik terendah hidupnya, memberi kesempatan baru untuk hidup. Julian, meskipun berkarakter kuat, menunjukkan kelembutan yang membuat Jenny tersenyum. Dia harus memberi kesempatan untuk hubungan ini, pikirnya. Sambil bergumam pelan, dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan memikirkannya. Tanpa dia sadari, Julian mulai terbangun. Ia membuka matanya perlahan dan melihat Jenny sudah duduk. Dengan suara serak karena baru bangun tidur, ia bertanya, kenapa bangun begitu cepat? Jenny tersenyum padanya. Selamat pagi. Julian mendekat dan membalas dengan nada lembut, selamat pagi, istriku. Setelah itu, dia mengecup kening Jenny dengan hangat. Jenny merasa tersipu, wajahnya memerah. Saat bibir hangat suaminya menyentuh dahinya, ia merasakan hatinya bergetar. Merasa canggung, dia menundukkan kepalanya dan berkata pelan, kamu harus bersiap-siap sekarang. Kalau tidak, kamu akan terlambat ke kantor. Julian terkekeh pelan. Tanpa berkata lebih lanjut, dia turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Setelah beberapa saat, ketika Julian keluar dari kamar mandi, dia menyadari Jenny sudah tidak ada di kamar. Dengan cepat, dia mengenakan setelan bisnisnya dan keluar dari kamar mencari istrinya. Julian menghela napas lega saat menemukan Jenny duduk di ruang makan sambil menikmati teh hangat. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Mengapa kamu turun sendirian?" Jenny menoleh dan tersenyum, "Aku menunggumu. Ayo sarapan bersamaku." Sambil menunjuk kursi di sampingnya, dia menambahkan, "Aku menggunakan kamar mandi di kamar lain. Jangan khawatir, aku sudah merasa lebih baik sekarang." Julian duduk di kursi yang ditunjukkan, tapi tetap berkata dengan nada khawatir, "Kamu tetap harus berhati-hati. Aku akan segera kembali hari ini dan menemanimu." Jenny mengangguk dengan senyum lembut. Dia mulai menaruh makanan di piring Julian dengan penuh perhatian. Melihat istri yang tampaknya berusaha memastikan dia makan dengan baik, Julian hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. "Istriku benar-benar ingin aku menambah berat badan," pikirnya sambil tersenyum kecil. Setelah selesai makan, Julian dengan lembut mencium kening Jenny dan berkata, "Baik-baik di sini, ya. Aku akan segera kembali, dan jangan banyak bergerak."
Jenny tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Aku akan menyiapkan makan siang untukmu, jawabnya dengan suara lembut. Julian menepuk kepalanya dengan sayang. Tidak perlu, aku akan kembali sebelum makan siang. Selain itu, aku sudah memanggil dokter untuk memeriksamu lagi. Begitu dia memastikan semuanya baik-baik saja, kamu bisa menyiapkan makan siang untukku setiap hari, katanya sambil tersenyum. Jenny tersenyum, lalu dengan lembut mendorongnya. Baiklah, sekarang pergilah. Julian tak bisa menahan diri untuk mencubit hidungnya sebelum pergi. Tunggu aku, ucapnya sebelum meninggalkan rumah. Di perusahaan Bagotama, saat Julian tiba di kantornya, Rafael langsung masuk ke ruangan dengan ekspresi datar seperti biasa. Selamat pagi, Tuan. Sebuah paket tiba untuk Anda pagi ini, katanya sambil meletakkan paket berukuran sedang di atas meja. Julian mengangkat alis, sedikit penasaran. Dari siapa? Tanyanya sambil melihat paket itu. Rafael menatapnya serius. Ini dari dia, jawabnya singkat, sambil mengisyaratkan bahwa pengirimnya adalah seseorang yang Julian kenal, dan bukan dalam arti yang baik. Julian, dengan hati-hati dan sedikit rasa curiga, mulai membuka paket tersebut. Melihat isi paket itu, ekspresi Julian langsung berubah serius. Alisnya berkerut dalam, jelas tidak senang dengan apa yang baru saja ditemukannya. Rafael, yang melihat perubahan wajah bosnya, semakin penasaran dan akhirnya mendekat untuk melihat isi kotak tersebut. Begitu dia melihat apa yang ada di dalam kotak, Rafael berusaha keras menahan tawanya. Kotak itu dipenuhi dengan benda-benda terkait seks, seperti kondom berbagai rasa, borgol, penutup mata, dan berbagai barang lain yang jelas tidak sesuai untuk dikirimkan dalam konteks profesional. Namun, Rafael tak bisa menahan dirinya lebih lama. Ia melepaskan tawa keras yang bergema di ruangan, terbahak-bahak tanpa henti. Julian hanya melirik Rafael dengan tatapan tajam, tetapi tetap tenang. Setelah melihat asistennya terus tertawa, dia memutuskan untuk menutup kotak itu dan membuangnya. Namun, sebelum sempat melakukannya, matanya tertuju pada sebuah amplop yang tergeletak di dalam kotak. Sambil menghela napas, dia mengambil amplop itu, membuka segelnya, dan mulai membaca surat yang ada di dalamnya. Untuk Tuan Julian, yang berhati dingin. Salam, Tuan Julian. Saya baru mendengar tentang pernikahan Anda dan tak dapat menahan rasa gembira saya. Maka, saya memutuskan untuk mengirimkan hadiah yang menurut saya akan sangat cocok untuk Anda. Mengingat betapa Anda menyukai hal-hal yang keras dan kasar, saya yakin hadiah ini akan menjadi pelengkap yang sempurna untuk malam-malam spesial Anda. Semoga Anda menikmati setiap detiknya. Sampaikan salam hangat saya kepada istri Anda yang cantik. Saya menantikan saat kita bertemu lagi. Kali ini, saya yakin Anda tidak akan mampu menodongkan senjata kepada saya seperti biasanya. Ingatlah itu, dengan cinta, musuh terbesarmu. Julian selesai membaca surat itu dengan ekspresi yang tidak berubah, namun jelas ada kilatan marah di matanya. Rafael yang telah berhenti tertawa, menyadari situasinya yang berubah, segera kembali ke sikap profesionalnya. Sepertinya musuh kita sedang bermain-main, Tuan, kata Rafael sambil mengamati reaksi bosnya. Julian hanya mengangguk pelan, lalu meletakkan surat itu di atas meja. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir, gumamnya dengan nada dingin. Julian tersenyum kecil saat membaca surat itu. Musuh lamanya, pria tua licik itu, tahu benar bagaimana membuat kekacauan dan menggoyang suasana. Dia menghela napas panjang, melihat hadiah yang tak pantas itu seolah-olah itu hanya gangguan kecil yang harus diabaikan. Orang ini selalu punya cara untuk menyusahkan hidupnya. Rafael, yang masih berdiri di sampingnya, melirik ekspresi bosnya.
Dengan nada bercanda, ia berkata, "Ih, bos, apa bos benar-benar ingin menyimpan kotak ini?" Julian menepis tangan Rafael dengan cepat. "Siapa bilang kamu boleh menyentuhnya?" tegurnya dingin. "Sekarang pergi dan batalkan semua rapatku setelah jam 1 siang." Rafael menggelengkan kepala, masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya meskipun suasana menjadi sedikit tegang. "Tetapi, bos, Anda ada rapat makan siang dengan putri sulung dari Mandala Entertainment." Sambil mengamati kotak itu sebentar, Julian kemudian berkata, "Daniel Baskara akan menghadiri rapat itu. Aku tidak punya waktu untuk urusan sepele ini." Rafael menatapnya bingung. "Tapi, bos, Anda sendiri yang mengatur rapat tersebut. Anda yang harusnya hadir," katanya sedikit ragu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.